اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan baik, ada 3 tema yang sangat luar biasa yang jangan dilewatkan dari awal sampai akhir nanti ya. Insya Allah kita niatkan sama-sama, mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan. Tema kita yang pertama yaitu waspada tipuan nikmat dunia. Yang namanya nikmat dunia pasti menipu pastinya ya. Dan yang kedua, ketika doa belum terwujud, sabar ya. Dan yang ketiga, bentengi anak dengan akhlak bagus. Bagus banget temanya. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan bersama kita guru kita Al-Ustadz Taufikur Rahman, Ustadz Abil Ghifran, dan Ustadz Syahdan. Dan seperti biasa nanti kita juga akan ngadain ngaji yuk ya. Dan pastikan Anda menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Jangan kasih kendor, kita sabar sama-sama ya. 5M ini mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Kembali kita sabar sama-sama, insya Allah barokah sama-sama. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, yaitu waspada tipuan nikmat dunia bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Taufikur Rahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Al-Fakir Taufikur Rahman. Satu pantun pembuka dari Al-Fakir, semoga ini sekaligus menjadi doa buat kita semua. Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim selalu dari Taufikur Rahman. Semoga semuanya selalu panjang umur, murah rezeki. Amin ya Allah. Kalau ngomong rezeki, amin kenceng aja. Hadirin hadirat rahimakumullah. Waspada terhadap tipu daya dunia. Di mana tadi kita sama-sama kita simak
qari'ah kita membacakan firman Allah. Surat yang ke-57, juz yang ke-27, tepatnya pada ayat ke-20. Di awal firman Allah surat Al-Hadid ayat 20 ini diawali dengan fi'il amr, kata perintah. Ketahui oleh kamu sekalian, ketika ada kata-kata i'lamu atau i'lam, ini menunjukkan sesuatu yang urgen. Kenapa? Karena di ayat yang lain banyak manusia-manusia yang hidup di akhir zaman. Contoh, di surat ke-32, juz ke-21, tepatnya pada ayat ke-10, surat As-Sajdah. Perihal untuk kehidupan akhirat dan terhadap kehidupan dunia, apa pendapat mereka manusia-manusia yang hidup di akhir zaman? وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. Allah. وَقَالُوا, mereka mengatakan, ini manusia-manusia di akhir zaman, apakah kami setelah meninggal dunia masih ada kehidupan lagi yang lain? Mereka mengatakan demikian. Bahkan kesimpulan mereka yang gak beriman, balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak percaya, tidak yakin adanya perjumpaan dengan Allah, adanya lagi kehidupan setelah kehidupan di dunia. Jadi mereka mengambil kesimpulan dunia sudah selesai. Meninggal dunia sudah selesai. Padahal hakikatnya tidak yang demikian. Nah, lewat kajian kita ini supaya kita tidak tertipu. Di surat Al-Hadid ayat ke-20 di ujungnya Allah memesankan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Di surat ketiga juz keempat ayat 185 Ali Imran sama ujungnya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Dan tidaklah kehidupan dunia kesenangan yang bersifat tipu daya. Supaya kita tidak tertipu dengan kegemilapan dunia, Al-Fakir lewat kajian Cahaya Indonesia ini ingin memberikan acuan. Dari siapa? Jelas ilmu yang diberikan langsung oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nawawi, seorang ulama kenamaan dan terkenal, pengarang daripada kitab hadis Riyadhus Shalihin, di mana di urutan hadis ke-560 di sini beliau kutip bahasa Nabi yang termaksud, yang dimana termaktub hadis sahih. Apa kata Rasulullah SAW biar kita tidak tertipu? Innamad dunya li arba'ati nafarin. Sungguh dunia ini Allah siapkan untuk 4 kelompok. 4 kelompok manusia. Setelah Al-Fakir bacakan dalam kesempatan kajian saat ini, nanti kita tinggal renungkan. Kita mau masuk kelompok yang mana? Siap disimak pemirsa Cahaya Hati? Malimping di kota Serang, disediakan makan kue putu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Yang pertama Nabi menyebutkan, yang menerima dunia ini, abdin razaqahullahu ta'ala ilman. Abdin, seseorang hamba, razaqahullahu ta'ala, yang Allah anugerahkan rezeki kepadanya, ilman wa malan, ilmu dan harta. Masya Allah, Allah amanahkan kepada orang ini, ilmunya luas, ilmunya punya, harta pun ada. Tapi dia tidak tertipu dengan harta yang banyak, dengan ilmu yang ada. Dia selalu menjaga 3 hal kata Rasulullah. Pertama, fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dengan ilmunya, dengan harta dunianya, makin membawa dirinya makin takwa kepada Tuhannya. Wa yasilu fihi rahimah, bukan hanya vertikal kepada Allah dia bagus ibadah, dia juga sadar kami adalah makhluk manusia, makhluk sosial yang butuh saudara, makanya dia punya sikap wa yasilu fihi rahimah, enggak putus nyambung silaturahim.
Kemudian yang ketiga, harta ada, ilmu punya, wa ya'lamu lillahi fi haqqan. Dan beliau paham betul di mana harta yang Allah amanahkan kepadanya, di dalamnya ada hak-hak yang mesti diberikan. Allahu Akbar. Orang kaya punya harta, punya ilmu. 3 cara ini dipakai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka langgeng dia dengan kecukupan yang Allah amanahkan kepadanya. Harta punya, ilmu punya, makin takwa kepada Allah, nggak pelit buat berbagi, juga dia tahu di dalam harta yang ia punya ada hak-hak yang mesti diberikan. Orang kaya yang begini, yang kaya ilmunya, kaya hartanya, insya Allah sampai 7 turunan nggak akan habis itu. Terus makin barokah. Kenapa? Karena tidak terlena dengan kegemilapan dunia. Kelompok yang kedua, di mana Rasulullah menjelaskan ada lagi yang menerima dunia, abdin, seseorang hamba Allah, razaqahullahu ta'ala ilman, yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya luas. Tapi mohon maaf, falam yarzukhu malan, tapi Allah enggak anugerahkan urusan materi dunia. Ilmunya cakep, ilmunya luas, tapi mohon maaf secara materi terlihat pas-pasan. Apa kata Rasulullah? Fahuwa shadiqun niyah, tapi niatnya tulus. Tulus bagaimana? Tulus wa yaqulu, dan dia berkata dalam hatinya walaupun tidak punya materi, lau anna li malan, kalau sekiranya Allah anugerahkan saya harta, la amiltu bi amali fulan, niscaya pasti saya nggak akan pelit buat berbagi. Saya pasti akan beramal seperti saudara saya yang dianugerahkan harta. Ini orang nggak punya harta tapi punya ilmu, niatnya tulus, ngelihat orang yang dermawan, ngelihat orang yang berbagi, hatinya iri terhadap yang demikian. Maka kata Rasulullah SAW, fahuwa biniyatihi fa'ajruhuma sawaun. Orang yang model begini, maka dengan niat yang tulus sama nilai pahalanya seperti kelompok yang pertama. Nabi menyebutkan yang menerima dunia yang ketiga, ada lagi kelompok nomor 3 yang bagaimana? Abdin razaqahullahu ta'ala malan walam yarzukhu ilman. Kelompok yang ketiga yang menerima dunia, ternyata hartanya Allah anugerahkan berlimpah ruah, tapi ilmu Allah tidak berikan kepadanya. Tapi mohon maaf, dengan ilmunya fahuwa yukhbitu fi malihi, dia tidak amanah, menyalahi dengan harta yang ia punya. La yattaqi fihi rabbah, enggak makin menambah ketakwaan kepada Tuhannya. Dengan hartanya bukan menambah ibadah istiqomah kepada Tuhannya. Wala yasilu fihi rahimah, dengan harta, amanah, jabatan yang Allah berikan kepadanya makin membawa dirinya sebagai orang yang sombong, yang betul-betul mohon maaf egois, tidak mau menyambung silaturahim, jangankan ke saudara, tetangga yang dekat aja mohon maaf ada musibah, boro-boro dia nggak mau tahu. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia nggak sadar pada harta yang Allah berikan berlimpah ruah kepadanya, dia nggak sadar di dalamnya ada hak-hak yang mesti diberikan. Dia pelit buat berbagi, dia pelit buat membantu, hanya mengedepankan untuk kepentingan dirinya saja. Maka kata Rasulullah SAW, kelompok yang begini kelompok yang paling celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, kelompok yang keempat yang menerima dunia kata Rasulullah, yang bagaimana? Abdin, seseorang hamba yang dimana Allah nggak anugerahkan harta, nggak punya ilmu, nggak punya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini kelompok nomor 4. Dunia ternyata udah ilmu ndak punya, kemudian harta pun ndak ada. Maka ada kelompok yang begini. Ini seburuk-buruk daripada derajat yang Allah berikan kepada hambanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Quran disebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dunia ini kesenangan yang menipu. Harus kita akui, harus kita yakini,
Setelah kehidupan dunia masih ada lagi kehidupan yang berikutnya. Makanya kata Rasulullah, kalau kita mau selamat dan betul-betul tidak terlena dengan keduniaan ini, apa kata Rasulullah? Al-kayyisu, adapun orang yang sukses, adapun orang yang cerdas, bukan yang ilmunya banyak, bukan yang pangkatnya tinggi, bukan yang gelarnya banyak. Tolong renungkan bahasa Nabi nih, biar kita tidak tertipu dengan kegemaran dunia. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yaitu orang yang selalu pandai mengintrospeksi pada dirinya dan mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ikhwafillah rahimakumullah, bayangkan begitu pindah dari alam dunia ke alam barzah, biar kita betul-betul bisa mempersiapkan dari sekarang sebelum datangnya ajal. 24 jam di alam barzah, 1000 tahun di Ainyus. 24 jam di alam barzah, 1000 tahun di dunia. Umur kita nggak mungkin sampai 1000 tahun. Kalau tidak sampai kita potong. Kalau kita tidak betul-betul maksimalkan untuk melaksanakan ibadah dan mempersiapkan datang sebelum datangnya ajal, Allahu Akbar, kita potong 24 jam setengahnya 12. 12 jam di alam barzah, 500 tahun di Ainyus. Sampai umur kita segitu, kita jawab tidak sampai. Kita potong lagi, setengah dari 12. Ternyata 6 jam di alam barzah. 6 jam di alam barzah, begitu kita tutup mata, 250 tahun di Ainyus. Tidak sampai umur kita segitu. Kita potong lagi, setengah dari 6 jam, 3 jam di alam barzah. Ternyata 125 tahun di dunia. Tidak sampai umur kita segitu. Kita potong lagi, setengah dari 3 jam, 1 jam setengah di alam barzah, 62 tahun setengah di dunia. Allahu Akbar. Bahasa saya sederhana, dapat garpu dari Bunia, seorang nyonya dari Pulau Sumatera. Jangan tertipu dengan kegemapan dunia, karena semuanya bersifat sementara. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh guruku, terima kasih ilmunya ya. Dunia ini hanya sementara, jangan sampai kita salah memperjuangkannya ya. Jadi dunianya over, akhiratnya nggak dapat. Nauzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan kita semuanya dunia dapat, akhirat dapat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah nikmati ya tema kita di awal. Kita akan lengkapi dengan tema kita yang kedua, ketika doa belum terwujud. Insya Allah bersama guru kita Ustadz Abil Ghifran. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.